Oke, jadi the author's intention ini adalah bagaimana si penulis menyampaikan tujuannya di dalam sebuah teks. Apa sih tujuannya si penulis itu memberikan penulisan terhadap si pembaca? Tujuannya dia. Dan bagaimana kita memandang atau memberikan sebuah alasan terhadap sebuah bacaan yang ditulis oleh si penulis. Jadi seperti itulah writer intention. Sudah paham? Atau masih bingung? Iya, tujuannya bagaimana kita berpikir kritis, bagaimana kita memberikan sebuah pandangan terhadap bacaan yang diberikan oleh si penulis. Sudah paham? Kalau tidak tahu artinya, itulah kita harus belajar bagaimana memahami sebuah kata-kata atau vocabulary. Benar juga yang dibilang kata mbaknya tadi. Kalau nggak tahu artinya bagaimana? Nah, kita coba membuat sebuah strategi. Strategi apa itu? Strategi skimming dan iya, skimming dan scanning. Ayo kita langsung ke latihannya dulu deh. Ke latihan teks satu aja. Karena waktu kita tinggal 10 menit lagi, kita latihan teks satu aja deh. Ayo teks satu. Sudah baca? Page 7.19. Ya, sudah lihat? Ya, sudah lihat? Oke. Come on, please read Mbak Tuti. Oh ya? Iya, sir tadi nggak lihat. Maaf ya. Oke deh, Mbak Yeni aja deh. Aduh, Mbak Yeni gimana sih? Page 7.19. Mhm. Mana ya? What? Mm-mm. Ya, jadi sertanya lah dulu buatnya Mbak Yeni. Ini apa writer intentionnya menulis teks ini? Apa tujuannya si penulis menulis sebuah bacaan ini, sebuah karangan ini? Butter. Ayo cewek masa nggak tahu mentega. Yuk, apa? Itu ya, writer intentionnya, tujuan dari si penulis menulis sebuah teks ini. Apa yang ingin diberitahukan si penulis kepada si pembaca tentang si butter, tentang si mentega ini? Bahwa perbedaan antara ya butter dengan apa? Iya, benar sekali. Margarin itu apa?
Margarin itu more kalau lebih banyak kalau kalori daripada mente. Iya, benar sekali. Jadi, itulah writer intention atau author's intention. Sudah paham bagaimana author's intention itu? Belum juga? Jadi, seperti inilah konklusi. Kesimpulan. Kesimpulannya si bacaan ini apa? Apa yang harus kita ambil? Tentang apa ini? Kalau memang belum paham lagi, tadi kita buat contoh Maling Kundang. Maling Kundang itu sebuah bacaan cerita rakyat kan, di mana si penulis menyampaikan ada seorang tokoh yang tidak pantas, yang tidak baik untuk ditiru, yaitu Maling Kundang. Iya, seperti itulah tujuannya si penulis menulis sebuah cerita agar si pembaca memahami bahwa seorang tokoh Maling Kundang itu tidak pantas untuk ditiru seperti itu. Jadi, sudah paham? Kalau sudah paham atau belum paham, coba deh kita lihat teks nomor berapa ya? Teks nomor 3. 7.20. Ya, ini deh terakhir. Ayo. Yang bisa membaca tolong Mbak. Siapa deh yang bisa baca? Gak usah disebutin. Teks 3. Halaman 7.20. Sudah paham? Siapa yang mau baca? Mbak Desti deh, Mbak Desti. Ayo Mbak Desti. Come on, read it. Husband. Cold. Mm-hmm. 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 To die. To die. Mm-hmm. Searching. Mm-hmm. Mm-hmm. He said. He said. Said. Mm-hmm. Inside me. Mm-hmm. Okay, please continue Mbak Yeni. Yeah. What could they say?
Ya, learned. Oke, terima kasih. Jadi ini teksnya tentang apa? Ini tentang sebuah persahabatan antara teman, ya tidak? Antara teman dengan teman yang sedang apa? Halo? Yang sedang apa, Mbak? Iya, dia antara teman dan temannya yang sedang bersedih. Jadi, teksnya ini mengajak kita bagaimana kita menghadapi seorang teman yang sedang bersedih. Bisa nggak dilihat dari teks ini, dipahami? Bisa nggak? Bisa nggak dipahami? Teks ini tentang apa tadi? Ya, duka cita. Suamiku, teman terbaik suamiku. Iya, iya. Tapi kita harus lanjut lagi seperti ini. Their lovely 19-year-old Hillary was going to die. Jadi temannya itu sedang berduka cita. Jadi sebagai teman bagaimana kita menghadapi teman kita yang sedang berduka cita. Jadi teks ini mengajak kita, ya, die, going to die, meninggal. Yang mana Mbak? Oh, saya berbisik, whisper. Iya, maksudnya dia ingin menghibur, menguatkan gitu loh. Oke, searching for words. Sudah paham? Sudah paham apa itu author's intention? Yang mengajak. Apa ajakan dari si penulis membuat teks tersebut? Sudah? Sudah paham? Yeah, that's right. To invite the reader. What is the text about? Oke? Sudah paham, Mbak? Oke. Serharap iya, tentang teks itu. Oke? Jadi, serharap kita sudah belajar fakta, opini, dan author's intention. Serharap semuanya bisa dipahami dan diaplikasikan jika menemukan teks-teks yang berhubungan dengan fakta, opini, dan author's intention. Oke? Jadi, berhubung hari ini tidak ada kuis, jadi tugasnya apa? Ya, reflection journal. Jadi, serharap di reflection journal itu, you can make your questions not only about the summary of the lesson that we have learned, but you can make or write about the questions in your reflection journal, right?
Iya, itulah kegunaan dari reflection journal. Kenapa dari kemarin tidak ada yang buat seperti itu? Oke, sudah paham? Okay, do you have any questions before we close this class? No, so far so good? Modul 7 Mbak Yayu. Oke, sudah paham? Oke lah. Ada lagi? Ada lagi? Oke lah. Berhubung sekarang sudah pukul 12:09, saya harap semuanya bisa belajar tentang fakta dan opini dan author's intentionnya lebih banyak lagi. Jika ada pertanyaan, tolong ditulis di reflection journal biar kita bahas sama-sama. Oke? Oh ya, ya nanti. Ya nanti saya akan upload lagi yang ini, oke? Terima kasih buat Mbak Desti buat uh, sarannya tadi. Oke, terima kasih. Ada lagi? Siapa itu? Ada lagi? Kalau belum ada pertanyaannya, kalau tidak ada lagi pertanyaannya, diharapkan ditulis di Reflection Journal, oke? Okay, thank you very much for your attention for this class tonight. I hope you can do it your best and apply about the fact and opinion and author's intention in your daily life. Okay? Thank you very much. Bye. See you next week. Good night. Bye bye.